Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mata-mata, selamat datang di Kacamata, kawan cerita bermacam tema. Kacamata. Di episode kali ini, saya Dian Anggraini akan memandu podcast atau selaku host di sini ya. Akan berbincang-bincang sedikit bersama wakil BEM kita yang cantik nih, wakil BEM FEB tahun 2024-2025. Bisa perkenalkan diri? Halo mata-mata, kenalin aku Alfira Hani, biasa dipanggil Al. Aku dari semester 3, orang Temanggung. Aku di PEM, tadi udah dikenalin ya jadi apa. Salam kenal. Oke, berarti ini aku panggilnya Al, ya? iya. Al ini kira-kira dari sekolah mana awalnya? SMA atau? Ya, aku dari MA, Kak. Oh, MA mana? MA Pringsurat di Temanggung. Pastikan ada pengalaman yang berkesan ya di MA itu. Kira-kira apa nih? Bisa diceritain sama para teman-teman kita, para mata-mata? Kalau di sekolahan kan nggak yang, apa ya, itu kan setiap tahunnya tuh ada waktu buat jadi kepanitiaan dari sebuah event. Terus kan ada event yang besar itu ada 2. Pertama itu ada LDK, terus yang kedua ada panggung gembira. Mungkin itu ya yang berkesan banget karena bener-bener jadi, bagian inti pembuat acara dari apa ya, ngedesain awal event itu mau gimana, terus sampai pencarian dana itu juga nyari sendiri gitu. Sedangkan angkatanku tuh cuma 40 orang, terus aku alhamdulillah jadi tim khusus juga 10 orang. Alhamdulillah dapat itu ya bersyukur sih dan acaranya juga berjalan lancar walaupun ya banyak rintangan tapi tetap berjalan. Seru ya. Berarti Al ini emang dari dulu udah aktif untuk ikut organisasi gitu ya? Dipaksa aktif sih. Iya. Dipaksa aktif nih. Kira-kira nih ya, tadi kan udah disebutin ikut apa aja nih. Nah, aku tuh penasaran sama chemistry antara wakil sama ketuanya di BEM sekarang itu kayaknya tuh erat sekali. Bisa dijelasin nggak sama para mata-mata cara kalian nih menyatukan pemikiran kalian bersama-sama untuk mencapai visi dan misi yang telah kalian janjikan? Aku sama Mas Rafid ya. Iya. Lebih ke sharing aja sih sebenarnya kan dia juga udah punya pengalaman sebelumnya jadi aku lebih sharing-sharing aja secara itu entah lewat WA atau secara langsung koordinasi aja kayak gitu sih. Berarti lebih sering ngobrol bareng gitu. Ya setelah ada event yang kemarin lebih sering ngobrol bareng. Kalau sebelumnya enggak sih lewat WA aja karena kan ya aku masih sungkan. Berarti awal-awal itu chattingan dulu. Iya kan pelan-pelan ya masa langsung gitu kan nggak enak. Ini kan tadi udah dibahas nih ya chattingan. Terus aku tuh kayak keinget sama di episode awal kemarin. Episode yang kemarin pas Pak Ketua ini berbicara. Katanya tuh first love gitu. Bisa dijelasin first love-nya itu seperti apa? Kalau itu aku kurang tahu ya Kak, karena kan memang dari awal yang menghubungi kan Mas Robi. Kalau tentang first love, aku mungkin dari sananya. Kalau aku tuh enggak, karena enggak ada kepikiran buat jadi wakil ketua atau apa gitu enggak ada. Enggak ada kepikiran enggak ada, sekali. karena ya memang ya udah daftar aja gitu iseng awalnya. Cuman akhirnya dapat amanah ya sebisa mungkin ya menjalankan amanah ini dengan maksimal dengan baik gitu aja sih. Awalnya itu emang kamu daftar buat jadi wakil atau diajak sama ketua kamu? Diajak sama Mas Robin, makanya dia gimana bilang ceritanya gitu. gimana? Gak tahu tiba-tiba langsung ngolin, langsung dikasih tahu bisa jadi ini ya paslon gitu. Oh, sok kenal gitu ya? Iya, dia kan SKSD-nya parah banget kan. So asik gitu kan. Oke nih. Berarti untuk first love ini udah dikonfirmasi ya sama Mbak Al ini. Kalau first love yang dimaksud ini tentang cara buat jadi wakilnya dia. Iya, nggak ada yang lain-lainnya guys. Nggak ada yang lain-lain juga nggak apa-apa sih ya. Aduh nggak mau nanti jadi yang kelima. Iya. Kira-kira nih, kita balik lagi ke BEM FEB. Aku dengar ini ada proker yang akan dilaksanakan. Kedepannya itu ada proker apa aja? Kalau kedepannya ya mungkin paling dekat makrab ya Kak. Tapi kan itu
belum tentu juga, kita nunggu Iya. konfirmasi dari fakultas juga. Tapi kemungkinan ya semoga aja sih, kita doa semoga aja bisa. Tapi itu udah ada planningnya sama anggota-anggota lain? Belum, belum, Oh belum. belum. Ini menyinggung event. Ya. Event kayaknya kemarin aku pernah ikut event satu. Yang pertama itu kan ada Milan Milan, ya. ya. Iya, itu aku lihatnya tuh kayak berhasil banget nih. Iya, Atau alhamdulillah. itu termasuk proker yang benar-benar berhasil dari kalian atau ada campur tangan dosen memberikan pemikiran, ide. Kalau ada band, ada bazar, itu murni dari kalian atau ada campur tangan dari dosen? Kalau buat ide sendiri itu benar-benar dari BEM, tapi juga ada konsultasi dari dosen juga. Entah itu konsepnya bagaimana, tetap koordinasi dari dosen sih. Tapi event kemarin juga itu kan event pertama ya Iya. di kabinet ini, jadi benar-benar bersyukur banget. Soalnya juga apresiasi dari dosen juga alhamdulillah baik. Partisipasi dosen juga ada. Benar-benar seseru itu. Jadi kemarin tuh benar-benar disayangkan ya guys, kalau kalian nggak ikut Mila tuh benar-benar sayang banget karena ada band yang belum pernah di sini juga. Iya, itu seru banget. Iya kan Kak, terus dosennya juga ikut di game juga, benar-benar ya seru sih, itu benar-benar Benar-benar kekeluargaannya. iya, karena event pertama dan alhamdulillah ya kekeluargaan tuh udah mulai kerasa, mulai kebangun. Oke, oke. Berarti ini udah kerasa ya kerja kelasnya dari BEM FEB periode ini. Iya, udah. Kerasa banget gitu. Soalnya aku juga ngikutin di event kemarin. Nah, ini ada bocoran lagi nih. Enggak bocoran sih, kayaknya aku kemarin lihat itu di medsos kalian ya. Iya. Di medsos BEM FEB itu keseruannya PKKMB itu kayaknya seru banget gitu. Iya. Ada aku lihat game-game itu baru, terus cara penjemputan kalian juga kayaknya asik gitu. Ya karena itu kan prepare-nya mateng juga. Terus yang harus diketahui ya, FEB itu benar-benar fakultas yang pertama, kan mereka pakai topi kan Kak? Topi? Iya, ngeliat nggak? Itu pakai topi dari bakul plastik yang fakultas lain tuh nggak ada. Oh iya iya. Itu jadi pembeda dan bentuk kreativitas dari peserta kan. Terus memang game kita tuh ada 2 dan itu baru juga, dan alhamdulillahnya peserta itu partisipasinya besar banget dan have fun. Seru sih kemarin, memang eventnya seru dan berhasil. Kira-kira persiapan untuk PKKMB yang seseru itu tuh membutuhkan berapa waktu? Berapa ya? Sekitaran 2 minggu kurang lebih ya, karena kita kan menunggu konfirmasi dari univ juga. Konfirmasi tentang berapa jumlahnya? Iya, terus dari logo apa kan kita harus menyambungkan dari Oh, tema iya. univ juga, seperti itu. Berarti hebat ya BEM FEB ini. Iya, Kalian hebat persiapannya banget lah. cukup singkat gitu. Iya, bisa dibilang kayak gitu ya, karena memang singkat banget, tapi alhamdulillah event kemarin berhasil sih menurut aku. Hebat banget nih. Karena tadi udah menyangkut tentang kerja keras kalian nih. Aku tuh pengen tahu gimana sih cara menyeimbangkannya antara studi kamu di kampus sama organisasi kamu? Kayaknya nih kalau lihat-lihat kan sibuk banget nih ya. Iya. Apakah tentang studi kamu di kampus itu berantakan, berjajaran, atau masih bisa seimbang nih? Caranya gimana cara ngatur? Kalau seimbang ya jelas seimbang, karena memang kita sama-sama kalau misalkan ada event mencari waktu yang tidak mengganggu waktu kuliah. Jadi nggak ada yang berantakan, satu sama lain seimbang dan ya berjalan aja. Tipsnya ya kita harus memposisikan diri aja sih, pas kuliah ya kuliah aja, pas BEM-BEM aja. Jadi nggak kebawa pikiran atau kebawa apapun, ya dijalani aja sih. Oke, berarti pinter-pinternya kamu ngatur waktu. Iya, Kalau boleh tahu nih ya, kira-kira ada nggak sih kegiatan favorit di luar dari kampus gitu, yang kamu seneng banget? favorit apa ya Kak? Scroll. Scroll TikTok ya, ngapain lagi? Sama kayak aku ya. Kayaknya para mata-mata juga sama sih. Scroll TikTok adalah kebiasaan semua orang. Iya kan hampir tiap hari ya buka Iya. TikTok. Tapi ya selain itu pasti ada, aku belajar membaca buku. Oh, kamu suka baca buku? Iya. Baca apa? Novel? Enggak, Atau aku lebih ke ya enggak buku novel, tapi apa? yang fiksi-fiksi. Pengetahuan. Iya, pengetahuan.
Gila, emang bener-bener wakil banget nih. Masih biasa aja, cuma ngisi kegabutan. Sama nge-game sih aku dikit-dikit. Oh, kamu suka game? Iya. Game apa tuh? Mobile Legends lah, apalagi ya. Masa ya Oh, boleh main nih tapi kalian, boleh jaman ya. mabar bareng sama wakil kalian ya. Terus nih, eh, aku kan juga penasaran ya. Adanya event itu kan nggak pasti kelihatan dari luar itu kan berhasil. Pasti di dalamnya ada sebuah tantangan atau cobaan-cobaannya. Itu bisa dijelasin nggak? Dari event-event yang telah kamu lalui itu kan ada 2 event ya. Selama Iya, berarti kan baru ya. iya. Ya itu kira-kira ada tantangan apa aja? Kalau tantangan ya kalau dari aku sendiri karena masih baru, banyak sih. Aku kan belum terlalu bisa untuk mengkoordinasi orang banyak, masih Iya. sungkan. Terus namanya koordinasi orang banyak kan susah ya, mengumpulkan orang banyak tuh yang susah di situ. Tapi karena kita memang bareng-bareng, ya semua itu bisa terlalui sih, berjalan aja. Dan jangan jadikan tantangan tuh kayak apa ya? Ya udahlah namanya apapun kan pasti ada tantangannya Kak. Nggak usah diambil pusing gitu loh. Kita jalanin aja kalau misalkan memang kita nggak bisa bareng-bareng kok yang gerak cuma beberapa orang juga nggak apa-apa. Yang penting kan lain-lain tetap digandeng Oh sebisanya iya, kayak berarti gitu. kamu caranya itu kayak merangkul semua Iya, anggota tapi kan yang tetap terjadi. pelan-pelan Iya, seperti itu. benar-benar benar. Kira-kira nih ada nggak sih tokoh inspiratif yang kamu sukai, kamu jadikan teladan nih? Kayaknya para mata-mata juga penasaran. Kalau aku dari kampus sendiri ya awal masuk itu ada Kak Dinda yang Kak jadi Dinda, Adinda FEB. Salma. Aku nggak tahu nama lengkapnya siapa. Tapi dia juga dari FEB. Dia jadi MC. Itu sih kayak keren aja. Terus dia benar-benar positive vibes juga. Oh Tapi iya habis iya. fakulter ada Kak Nisa yang jadi MC. Dan dia kan Wah, juga wakil ketua iya toh. iya. Bener-bener jadi ini banget sih. Terus kan udah ada event. Terus udah tahu cara pola pikirnya dia. Cara Hmm. Jadi kamu suka aja nih iya, sama heeh. pribadinya. Terus belajar juga. Belajar banyak lah sama dia. Iya. Banyak ngomong nggak sih anaknya? Iya, tapi aku senang aja sih. Makasih ya Kak Nisa. Mau sampein apa ke Kak Disa? Semoga nggak marah-marah lagi dan tetap ya udahlah gitu aja energinya jangan habis-habis. Buat Kak Risa, tolong ditonton ya. Ya dibantu subscribe Kak. Jangan lupa di-share-share juga. Oke nih, aku tuh pengen tahu, kan apa tuh katanya ya, aku pernah denger nih, ada proker tentang kotak saran. Oh Kotak yang di saran PSDM Instagram apa itu. apa itu? Iya, Iya, aku pernah lihat heeh. ya. Ya itu ada setiap berapa bulan ya itu pasti ada namanya kotak saran dan itu kan memang buat kritik dan saran dari mahasiswa-mahasiswa FEB buat kemajuan BEM dan kemajuan ya pokoknya tentang kemajuan gitulah Kak. Jadi Iya. kalau yang mau komen atau mau kritik ngasih saran bisa diisi di situ. Nanti lihat aja di Instagramnya BEM FEB. Oke nih, karena kita udah kayaknya belum cukup sih ya sebenarnya, tapi durasinya kayaknya udah cukup nih. Kira-kira ada harapan apa nih untuk BMFEB ke depannya? Kalau ke depannya ya aku cuma berharap BEM FEB lebih kompak lagi, lebih dekat lagi, dan event-event selanjutnya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, Amin. dapat apresiasi yang bagus dari dosen dan mahasiswa ya tentunya Iya kayak benar-benar. gitu. Aku sih ada saran sedikit ya. Iya Kak, boleh. Aku tuh masih pengen ikutan event dari BEM kalian nih. Kayaknya seru soalnya. Apa enggak kalian ada rencana ngadain lomba gitu? Soalnya tuh kayaknya kalau dilihat ya dari teman-teman FEB itu banyak yang suka olahraga. Entah itu volley, terus futsal, atau ada yang kayak sekarang itu apa ya? Mabar gitu kan jadiin lomba. Oh iya, sebenarnya kemarin tuh sempat mau Kak, tapi kan internal dulu dari divisi keolahragaan. Oh iya. Tapi karena waktunya mepet dengan event apa ya kemarin, kayaknya juga Milad itu, jadinya ditunda dulu. Mungkin besok ya bisa diusahakan. Kalau banyak yang berpartisipasi pasti jadi, tapi kalau enggak ya gimana ya? Oke, pokoknya para mata-mata terus komen di media sosial mereka biar kita bisa ikut bareng-bareng keseruan lomba-lomba.
Kira-kira ada pesan apa yang akan disampaikan untuk mahasiswa FEB? Kalau buat mahasiswa FEB tentunya yang maba ya, yang baru masuk. Kalau misalkan tertarik ke BEM, boleh sih langsung daftar. Nanti kalau misalkan ada rekrutmen ya, karena nggak bakalan rugi kalau misalkan gabung di BEM, karena banyak manfaat, tentunya banyak Yeah, pengalaman yang didapat dan bisa meningkatkan skill-skill yang dipunya. betul betul. Itu aja sih Kak. Buat kalian yang introvert juga itu kayaknya harus masuk BEM FEB. Soalnya Iya. tuh biar banyak ngomong, banyak Ya, ngobrol. relasinya juga dapat, karena kalau introvert kan mungkin relasinya rada susah ya, karena kan introvert. Jadi kalau di BEM kan pasti diajak gitu loh, jadinya nggak bakal introvert terus. Benar-benar ngebantu bukan Iya, cuman buat pribadi kalian, kepribadian kalian, tapi juga membantu untuk nilai kalian. Kan otomatis kalau BEM itu pasti dekat sama iya, dosen. iya. Itu juga keuntungan karena nggak semua mahasiswa deket ya, bisa deket sama dosen. Betul. Oke, karena kita udah sampai di akhir podcast pada kali ini, jangan lupa buat kalian para mata-mata, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share dari channel YouTube BEM FEB, dan juga follow semua media sosial dari BEM FEB, ada Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa mata-mata. Kacamata.